Halo semuanya, di video ini kita akan bahas 10 poin penting untuk kalian yang baru mulai belajar Affinity Designer iPad untuk pertama kalinya. Langsung saja. Nah, di poin pertama ini kita bakal kenalan dulu sama Affinity Designer. Affinity Designer itu adalah software desain grafis yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Serif. Kalau kalian pernah dengar atau bahkan pakai Adobe Illustrator dan Corel Draw, Affinity Designer ini tuh mirip-mirip, tapi bedanya Affinity Designer ini lebih murah dan enaknya lagi nggak ada biaya langganan bulanan atau tahunan. Jadi kalian cuma perlu bayar sekali aja buat dapetin software ini selamanya. Asik kan? Apalagi sekarang juga sedang ada promo potongan 50% dan trial 6 bulan. Sangat cocok untuk kalian yang masih bimbang dan mau coba dulu. Terus, kenapa sih harus pakai Affinity Designer? Oke, ada beberapa alasan kenapa banyak desainer sekarang mulai beralih ke Affinity Designer. Pertama, harganya yang lebih terjangkau. Kedua, performanya yang cepat dan stabil. Bahkan untuk file yang gede sekalipun, Affinity Designer tetap bisa jalan dengan lancar. Ketiga, fitur yang lengkap banget. Jadi, nggak kalah sama software lain yang lebih mahal. Oh iya, ada satu lagi yang keren dari Affinity Designer, yaitu Close Platform. Jadi, kalian bisa pakai di Mac, Windows, bahkan di iPad. Jadi, mau desain di mana aja dan kapan aja bisa banget. Di video ini kita akan membahas untuk versi iPad-nya. Antarmuka pengguna atau user interface. User interface dari Affinity Designer untuk iPad. Di sini kita akan lihat bagian-bagian penting yang perlu kalian tahu, biar nggak bingung saat pertama kali buka aplikasi ini. Begitu kalian buka Affinity Designer, kalian akan lihat halaman Live Doc yang berisi project. Untuk catatan, poin ini akan membahas workspace-nya terlebih dahulu. Untuk di poin selanjutnya, baru kalian akan belajar tentang membuat dan mengatur dokumen baru. Pertama, begitu kalian buka workspace atau area kerja Affinity Designer, kalian bakal melihat workspace utama yang terdiri dari beberapa bagian. Di paling kiri ada toolbar. Di sini ada berbagai alat atau tool yang bisa kalian gunakan untuk membuat desain, seperti Move Tool, Pen Tool, Text Tool, dan banyak lagi. Di bagian atas ada Context Toolbar. Nah, ini nih yang bikin kerja kita jadi lebih cepat. Context Toolbar ini akan berubah sesuai dengan alat yang lagi kalian pilih. Jadi, misalnya kalian lagi pilih Pen Tool. Di sini bakal muncul opsi-opsi yang relevan buat Pen Tool. Selanjutnya, di sisi kanan layar ada Studio Panel. Panel-panel ini berisi berbagai fitur dan fungsi tambahan yang bakal sering kalian pakai, seperti layer, color, brush, dan lain-lain. Kalian bisa buka atau tutup panel ini sesuai kebutuhan. Kalau misalnya layar kalian terlihat penuh, bisa ditutup sementara. Di bagian tengah tentu saja ada kanvas yang berisi artboard. Disinilah kalian akan mengerjakan desain kalian. Kalian bisa zoom in dan zoom out untuk mengatur tampilan area kerja sesuai kenyamanan kalian. Itu dia pengenalan singkat tentang antarmuka Affinity Designer. Jangan khawatir kalau awalnya kelihatan ribet, karena semakin sering kalian pakai, bakal semakin familiar kok. Mengatur atau membuat dokumen baru. Lanjut ke poin ketiga, yaitu cara membuat dan mengatur dokumen baru di Affinity Designer iPad. Ini penting banget karena sebelum mulai desain, kita harus tahu dulu cara bikin artboard yang sesuai dengan kebutuhan kita. Pertama-tama, begitu kalian buka Affinity Designer, kalian bisa klik New di pojok kiri atas, lalu pilih New Document. Nah, di sini kalian akan masuk ke jendela pengaturan di dokumen baru. Di jendela ini, kalian bisa atur banyak hal. Yang pertama, ada preset. Preset ini memudahkan kita buat langsung memilih ukuran kanvas yang umum dipakai, seperti A4, letter, atau ukuran layar digital. Kalau kalian punya ukuran spesifik, bisa langsung diatur di bagian dimension. Kalian mau bikin poster dengan ukuran 24 inch, kali 36 inch, tinggal masukin aja angkanya di sini. Selanjutnya ada resolution. Ini menentukan seberapa tajam detail desain kalian. Untuk desain yang mau dicetak, biasanya pakai 300 dpi, tapi kalau untuk web atau layar digital, 72 dpi sudah cukup. Jangan lupa juga atur color format dan color profile. Biasanya untuk cetak kita pakai CMYK. Sementara untuk web kita pakai RGB. Tapi kalau kalian nggak terlalu paham soal ini, biarin aja settingan defaultnya ya. Ada juga opsi buat atur margin dan bleed. Margin ini penting buat memastikan elemen desain kalian nggak kepotong pas dicetak.
Sementara Bleed berguna kalau kalian mau desain kalian cetak sampai tepi kertas. Jadi ada area tambahan di luar ukuran final. Setelah semua diatur sesuai kebutuhan, tinggal klik dan voila, dokumen baru kalian sudah siap. Basic Tool. Oke, lanjut ke poin keempat, yaitu pengenalan alat-alat dasar di Affinity Designer. Ini penting banget karena alat-alat ini bakal jadi senjata utama kalian saat desain. Pertama ada Move Tool. Alat ini berada di paling atas di toolbar dan bentuknya kayak panah. Fungsinya buat mindahin objek di kanvas. Kalian tinggal klik objek yang mau dipindahin, terus seret ke posisi yang kalian mau. Gampang banget. Selanjutnya ada Pen Tool. Ini alat yang super penting buat bikin bentuk-bentuk bebas. Bentuknya kayak pulpen. Kalian bisa klik-klik buat bikin garis lurus, atau klik dan seret buat bikin kurva. Setelah kalian selesai bikin bentuk, kalian bisa balik lagi pakai Node Tool buat ngedit titik-titiknya biar lebih presisi. Node Tool ini letaknya tepat di bawah Move Tool. Terus ada Shape Tool. Di sini kalian bisa bikin berbagai bentuk dasar kayak persegi, lingkaran, poligon, dan lain-lain. Kalian tinggal klik dan tahan di icon persegi di toolbar, nanti bakal muncul pilihan bentuk lainnya. Setelah pilih bentuk, klik dan seret di Artboard. Kalian juga bisa atur ukuran dan proporsi di konteks toolbar di atas. Kemudian ada Text Tool. Bentuknya huruf A. Alat ini buat nambahin teks ke desain kalian. Tinggal klik di Artboard. Terus ketik deh teks yang kalian mau. Di konteks toolbar kalian bisa atur font, ukuran, warna, dan berbagai opsi teks lainnya. Layer dan Group. Kita lanjut ke poin kelima, yaitu tentang layer dan group. Ini bagian yang penting banget buat kalian yang mau bikin desain yang terstruktur dan rapi. Pertama-tama, apa sih layer itu? Layer itu bisa diibaratkan kayak lembaran-lembaran transparan yang ditumpuk satu sama lain. Dengan layer, kalian bisa kerja di satu elemen desain tanpa mengganggu elemen desain lain. Misalnya, kalian bikin gambar. Kalian bisa bikin teks di satu layer, bentuk di layer lain, dan background di layer lain lagi. Jadi kalau kalian mau mengedit teks, kalian nggak bakal mengganggu bentuk atau backgroundnya. Di Affinity Designer iPad, panel layer biasanya ada di sebelah kanan layar, tepatnya di Studio Panel. Di sini kalian bisa lihat daftar semua layer yang ada di dokumen kalian. Kalian bisa klik icon mata di sebelah kanan layar buat nyembunyiin atau nampilin layer itu. Kalau kalian mau mengunci layer, biar nggak sengaja keedit, klik titik 3, lalu klik icon kunci. Cara buat layer baru juga gampang banget. Tinggal klik plus di kiri atas, klik jenis layer vektor, setelah itu layer baru kalian sudah siap dipakai. Sekarang kita ngomongin grup. Grup ini fungsinya buat mengelompokkan beberapa layer jadi satu. Ini berguna banget kalau kalian punya banyak elemen yang saling terkait dan mau kalian atur bareng-bareng. Misalnya, kalian punya beberapa bentuk dan teks yang jadi satu kesatuan. Kalian bisa grupin semua layer itu biar lebih gampang dipindahin atau diatur ukurannya. Cara bikin grup juga gampang. Pilih beberapa layer yang mau kalian grupin dengan cara geser ke kanan daftar layernya, terus klik titik 3 di kiri atas dan pilih grup. Voila, layer-layer itu sekarang sudah jadi satu grup. Kalau kalian mau keluarin layer dari grup, tinggal buka grupnya di panel layer, pilih layer yang mau dikeluarin, terus seret saja sampai keluar grup. Membuat bentuk dasar. Lanjut ke poin ke-6, yaitu cara menggambar bentuk dasar di Affinity Designer. Bentuk dasar ini penting banget karena sering jadi elemen utama dalam banyak desain. Pertama, kita akan mulai dengan rectangle tool atau alat persegi. Kalian bisa temuin alat ini di toolbar di sebelah kiri, bentuknya persegi. Terus klik dan seret di artboard buat bikin persegi atau persegi panjang. Kalau mau bikin persegi yang sempurna, tahan tombol shift sambil kalian seret. Kalian bisa menggunakan tombol shift yang disediakan. Bisa juga dengan sambil klik tahan satu jari sambil seret di artboard. Selanjutnya ada ellipse tool. Alat ini buat bikin bentuk lingkaran atau oval. Ikonnya ada di bawah rectangle tool, bentuknya kayak lingkaran. Sama kayak bikin persegi, klik dan seret di kanvas buat bikin oval. Kalau mau bikin lingkaran yang sempurna, tahan tombol shift sambil seret.
Kemudian ada polygon tool. Alat ini buat bikin bentuk segi banyak kayak segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Klik ikonnya, terus klik dan seret di artboard buat bikin polygon. Di konteks toolbar, kalian bisa atur jumlah sisi dari polygon yang kalian bikin. Lanjut ke Start Tool. Alat ini buat bikin bentuk bintang. Ikonnya ada di bawah polygon tool. Klik dan seret di kanvas buat bikin bintang. Di konteks toolbar, kalian bisa atur jumlah poin atau sudut bintangnya. Setelah kalian bikin bentuk-bentuk dasar ini, kalian bisa atur warna isi atau warna fill-nya di panel color di sebelah kanan. Pen tool dan node tool. Oke, kita lanjut ke poin ke-7, yaitu cara menggunakan pen tool dan node tool di Affinity Designer. Dua alat ini penting banget buat bikin bentuk-bentuk bebas dan ngedit kurva dengan presisi. Pertama, kita mulai dengan pen tool. Alat ini ada di toolbar di sebelah kiri. Bentuknya kayak pulpen. Klik ikonnya, terus klik di kanvas buat mulai bikin titik pertama. Klik lagi di tempat lain buat bikin garis lurus. Kalau kalian mau bikin kurva, klik dan seret pas bikin titik. Nanti bakal muncul handle yang bisa kalian atur buat ngatur lengkungan kurva. Untuk menyelesaikan bentuk, kalian bisa klik lagi di titik awal. Pen tool ini powerful banget buat bikin bentuk-bentuk yang nggak teratur atau kompleks. Selanjutnya ada node tool. Alat ini buat ngedit titik-titik atau node yang udah kalian bikin pakai pen tool. Ikonnya ada di bawah pen tool. Bentuknya kayak panah putih kecil. Pilih node tool, lalu klik di bentuk yang mau kalian edit. Kalian bisa pilih node tertentu dan geser buat ngatur posisinya. Atau klik dan seret handle yang ada di setiap node buat ngatur lengkungan kurvanya. Selain itu, di konteks toolbar, kalian bakal nemu berbagai opsi buat ngatur node. Misalnya, kalian bisa ubah node jadi simbol tajam, atau lancip dengan klik icon sharp, atau bikin kurva halus dengan klik icon smooth. Kalian juga bisa nambahin atau ngurangin node dengan klik di titik node yang ada, lalu delete. Tipografi. Kita lanjut ke poin ke-8, yaitu tipografi. Di sini kita bakal belajar cara menambahkan dan mengatur teks di Affinity Designer. Tipografi itu penting banget, karena teks sering jadi elemen utama dalam banyak desain, mulai dari poster, brosur, sampai desain web. Pertama, buat nambahin teks, kita pakai text tool. Ikonnya bentuk huruf A, berada di toolbar di sebelah kiri bawah. Klik ikonnya, terus klik di artboard, di mana kalian mau mulai mengetik. Kalian akan lihat kursor kedip-kedip yang siap buat kalian isi dengan teks. Mulai ketik deh teks yang kalian mau. Setelah kalian ngetik, kalian bisa pilih teksnya dan atur di konteks toolbar di atas. Di sini ada berbagai opsi buat ngatur teks, seperti font. Misalnya, kalian bisa pilih font dari drop-down menu. Atur ukuran font dengan mengubah angka di sebelahnya, dan pilih warna teks dengan klik icon warna. Kalau kalian mau bikin teks yang lebih kompleks, kalian bisa pilih text frame. Caranya, klik dan seret buat bikin kotak teks. Ini berguna banget buat ngetik paragraf atau teks panjang, karena teksnya bakal otomatis nge-warp di dalam kotak. Selain itu, di panel karakter di sebelah kanan, kalian bisa atur lebih detail lagi, seperti tracking, jarak antar huruf, leading, jarak antar baris. Kalian juga bisa atur gaya teks kayak bold, italic, underline, dan sebagainya. Jangan lupa ada juga panel paragraf buat ngatur alignment, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify, efek dan gaya. Kita lanjut ke poin ke-9, yaitu efek dan gaya di Affinity Designer. Di sini kita bakal belajar cara nambahin berbagai efek di desain kita, biar makin menarik. Pertama-tama, kalian bisa buka panel efek yang ada di sebelah kanan. Di panel ini ada banyak opsi efek yang bisa kalian tambahin ke objek atau teks kalian. Misalnya, kalian mau nambahin drop shadow buat bikin bayangan di belakang objek. Kalian tinggal klik tombol di sebelah outer shadow, terus atur parameternya. Kalian bisa atur opacity, atau seberapa transparan bayangannya, radius, seberapa kabur bayangannya, offset, jarak bayangan dari objek. Main-mainin deh parameternya sampai dapat bayangan yang pas. Selain drop shadow, ada juga outer glow dan inner glow buat bikin efek cahaya di luar dan dalam objek. Efek ini cocok banget buat bikin teks atau objek kalian kelihatan bercahaya. Ada juga bevel atau emboss buat nambahin efek 3 dimensi di objek kalian. Terus atur style, direction, depth, dan size buat dapetin tampilan yang kalian mau.
Efek ini bisa bikin teks atau bentuk kalian kelihatan lebih menonjol dan berdimensi. Jangan lupa kalian juga bisa gabungin beberapa efek sekaligus. Misalnya, kalian bisa pakai drop shadow barengan dengan outer glow dan bevel atau emboss buat dapetin tampilan yang lebih kompleks dan menarik. Save dan export. Akhirnya sampai di poin terakhir atau poin ke-10, yaitu cara ekspor dan simpan hasil karya kita di Affinity Designer. Setelah kalian selesai bikin desain yang keren, tentu saja kalian pengen nyimpen atau nge-share hasil karya kalian kan? Pertama, kita bahas cara nyimpan dokumen kerja kita. Di Affinity Designer iPad, dokumennya menyimpan secara otomatis. Kalau kita ingin menyimpan dalam format file ke dalam file, kita bisa kembali ke Left Dock, lalu klik garis 3, klik Save, beri nama dulu filenya, pilih Save. Pilih mau disimpan di mana, lalu pilih Save. Format file Affinity Designer ini adalah .afdesign. Dengan format ini, kalian bisa buka lagi dokumen kalian kapan saja dan ngelanjutin kerja kalian di kemudian hari. Selanjutnya, kalau kalian mau ekspor hasil karya kalian ke format lain, seperti JPEG, PNG, atau PDF, caranya juga gampang banget. Klik garis 3 di kiri atas, lalu pilih ekspor. Di sini kalian bakal masuk ke jendela ekspor. Di jendela ini, kalian bisa pilih format file yang kalian mau. Setiap format punya kelebihan masing-masing. JPEG bagus buat gambar yang banyak warna, PNG buat gambar dengan background transparan, PDF buat dokumen yang bakal dicetak atau dibagi secara digital, dan SVG buat grafis vektor yang scalable. Setelah kalian pilih format, kalian bisa atur beberapa parameter lain. Misalnya untuk JPEG atau PNG, kalian bisa atur kualitas gambar dan resolusi. Untuk PDF, kalian bisa atur preset PDF, misalnya PDF for print atau PDF for web. Jangan lupa kasih nama file yang sesuai biar gampang dicari nantinya. Kalau udah selesai atur parameter, klik OK, lalu pilih lokasi di mana kalian mau simpan file hasil ekspor. Selain itu, ada juga fitur ekspor persona yang lebih canggih buat ngekspor bagian-bagian tertentu dari desain kita. Kalian bisa akses ekspor persona dengan klik ikon Affinity di kiri atas, lalu pilih yang bentuknya kayak kotak dengan panah keluar. Di ekspor persona, kalian bisa bikin slice atau potongan-potongan dari desain kita, dan ekspor setiap slice secara terpisah. Ini berguna banget kalau kalian kerja di project web atau aplikasi mobile yang butuh banyak aset gambar. Oke, itu dia cara ekspor dan simpan hasil karya kalian di Affinity Designer. Dengan fitur ini, kalian bisa pastiin hasil kerja kalian siap untuk dicetak, di-share, atau digunakan di project lain. Itulah semua 10 poin utama belajar Affinity Designer for iPad. Semoga video ini membantu kalian yang baru belajar Affinity Designer. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, buat video-video belajar desain lainnya. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!